Selamat datang di channel Ruang Ilmiah. Kali ini kita akan belajar dari pengantar manajemen, yaitu mengenai pengorganisasian atau organizing. Selamat belajar. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengorganisasian atau beberapa langkah yang harus diperhatikan dari definisi atau konsep pengorganisasian. Yang pertama yaitu menetapkan, menggolong-golongkan, dan mengatur. Jadi definisi dari pengorganisasian yaitu bagaimana menentukan tugas atau menetapkan tugas apa yang harus dikerjakan. Siapa yang harus mengerjakannya? Bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan? Siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut? Dan pada tingkatan mana keputusan harus diambil? Definisi lain menjelaskan bahwa pengorganisasian merupakan proses mengatur. Ya. Berarti di situ ada pengaturan. Ya. Mengatur dalam hal semua kegiatan secara sistematis dalam mengelola sumber daya. Baik itu sumber daya bentuk fisik maupun sumber daya manusianya. Pengorganisasian ya, juga merupakan kegiatan ya, yaitu pengaturan sumber daya manusia dan sumber daya fisik ya, yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan ya, serta bagaimana menggapai suatu tujuan dari perusahaan. Dengan kata lain bahwa pengorganisasian adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan pembagian tugas. Definisi lain misalnya menurut Siagian ya, hal yang perlu dilakukan dalam pengorganisasian yaitu menggolong-golongkan atau mengelompokkan. Dalam hal ini keseluruhan pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, kewenangan, dan tanggung jawab sedemikian rupa sehingga tercapai suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kegiatan kesatuan yang telah ditetapkan. Dalam pengorganisasian ini ada berbagai macam kegiatan yang dilakukan yang berkaitan dengan bagaimana menetapkan ya atau menentukan tugas ya, bagaimana mengatur, menggolong-golongkan atau mengelompokkan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya fisik. Yaitu bagaimana bentuk fisik yang tepat misalnya dalam hal ruang kerja yang nyaman bagi karyawan. Bagaimana penetapan tugas atau wewenang atau pembagian tugas seseorang. Bagaimana berkaitan dengan pendelegasian wewenang. Sehingga tujuan itu dapat tercapai. Dasar dari bentuk pengorganisasian yaitu pekerjaannya. Ya, dilihat dari pekerjaannya. Ya, bagaimana mengorganisasikan pekerjaan. Kemudian dilihat dari tempat kerjanya. Tempat kerja berkaitan dengan alat kerja yang digunakan, kemudian ruangan di mana tempat kerja karyawan. Kemudian berkaitan dengan hubungan. Hubungan yaitu hubungan kerja dengan orang atau sesama pekerja, baik antara sesama bawahan maupun bawahan dan atasan, atau atasan dengan bawahan. Hubungan pekerja dengan pekerjaannya, bagaimana keterampilan dan kemampuannya dalam bekerja, hubungan kerja dengan tempat kerjanya, ya, atau situasi kerjanya yang mendukung dalam hal dia bekerja. Kemudian berkaitan selain hubungan juga orang-orangnya, yaitu manusianya di tempat dia bekerja, manusianya atau orangnya dengan pekerjaannya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang manajer. Yang pertama adalah mengidentifikasi kegiatan. Pengidentifikasi kegiatan, ya, ini semua kegiatan yang harus dilakukan. Jadi kegiatan yang dilakukan itu harus diidentifikasi. Misalnya persiapan pembukaan rekening untuk para pegawai. Bagi yang belum ada rekeningnya. Mengidentifikasi bagaimana melakukan penjualan,
bagaimana melakukan pencatatan, pengendalian mutu, pengendalian persediaan, melakukan penetapan karyawan, dan lain sebagainya. Jadi semua langkah-langkah tersebut itu harus dikelompokkan dan diklasifikasikan ke dalam unit. Kemudian setelah melakukan pengidentifikasi kegiatan, seluruh kegiatan, mengelompokkan kegiatan-kegiatan tersebut. Ya. Hal ini berkaitan bagaimana seorang manajer ya mencoba untuk menggabungkan kegiatan-kegiatan ini menjadi suatu unit, kelompok atau departemen. Misalnya kegiatan dalam hal produksi, tentunya dikelompokkan dalam beberapa unit atau beberapa kegiatan ke dalam satu unit atau satu departemen. Dalam kegiatan produksi, unit produksi berkaitan dengan bagaimana penyediaan bahan bakunya, berapa jumlah produksinya, bagaimana kualitas mutu yang dihasilkan, berapa banyak jumlah produksi yang dihasilkan, dan sebagainya. Itu termasuk dalam pengelompokan kegiatan unit produksi. Begitu pula dengan unit-unit kegiatan yang lain. Kemudian yang ketiga, mengklasifikasikan otoritas. Jadi setelah departemen dibuat, manajer harus mengklasifikasikan atau membagi kekuatan dan luasnya akses departemen yang telah dibentuk. Jadi kegiatan ini memberikan peringkat untuk posisi manajerial atau hierarki, di mana pada tingkat level atas, misalnya manajer puncak, sebagai perumus kebijakan, ya, yang merumuskan kebijakan. Kemudian ada level menengah atau manajemen menengah. Ini melakukan pengawasan terhadap departemen. Kemudian ada level bawah atau manajemen lini utama. Ini melakukan pengawasan karyawan ya, atau biasa disebut dengan mandor. Dalam hal ini yang memiliki tugas yang berkaitan dengan monitoring. Hal ini dilakukan untuk efisiensi agar tidak terjadi pemborosan waktu, uang dalam menghindari duplikasi atau tumpah tindih dalam kegiatan. Jadi makanya diperlukan mengklasifikasikan otoritas. Apa yang menjadi bagian tugas seorang manajer, mandor, maupun direktur, itu tentunya berbeda. Kemudian yang keempat, koordinasi antar wewenang dan tanggung jawab. Koordinasi, ya, ini hubungan itu ya, ditetapkan antara berbagai kelompok untuk menciptakan interaksi yang mulus, harmonis, guna mencapai suatu tujuan organisasi. Jadi setiap individu dibuat menyadari kekuasaan dan tanggung jawabnya masing-masing. Mereka harus tahu siapa mereka dan menjalankan posisi apa di organisasi. Dan mereka juga harus tahu dari mana mereka mendapatkan perintah dan di mana mereka melaporkan dan bertanggung jawab atas suksesnya tugas yang telah dilaksanakan. Beberapa manfaat langkah dalam pengorganisasian. Manfaat yang pertama yaitu tiap anggota dalam struktur organisasi memiliki kegiatan apa yang harus dilakukan. Berkaitan juga dengan hubungan yang tepat. Ya. Jadi manfaat lain dari pengorganisasian itu hubungan yang tepat yang dikehendaki dalam mencapai suatu kegiatan melalui kegiatan orang. Ya. Kemudian terdapat cara pendelegasian wewenang dengan cara yang tepat pada orang yang tepat. Juga penggunaan personalia dan fasilitas fisik yang sebaik-baiknya. Jadi manfaat dalam pengorganisasian yaitu mengetahui. Jadi anggota itu dalam struktur organisasi mengetahui apa yang dilakukan, kemudian ada hubungan yang tepat atau yang sesuai atau yang dikehendaki dalam suatu kegiatan orang-orang ya. Artinya ada koordinasi juga. Kemudian terdapat ada pendelegasian wewenang ya yang tepat
yang sesuai dengan kemampuan seseorang atau karyawan. Ya, bagaimana penggunaan personalia ya, dan fasilitas fisik yang sebaik-baiknya. Proses perencanaan organisasi ya pada dasarnya ini dimaksudkan untuk perencanaan. Jadi dalam organisasi itu butuh proses perencanaan. Proses perencanaan ini berkaitan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan apa yang akan dikerjakan, kapan mengerjakan, bagaimana pekerjaan itu dikerjakan, dan siapa yang akan mengerjakan. Jadi sebelum para manajer ini dapat mengorganisasi, kemudian mengendalikan atau memimpin, terlebih dahulu mereka harus membuat rencana yang mengarah pada tahapan-tahapan perencanaan ini. Dengan pertanyaan-pertanyaan ini, apa yang harus dikerjakan, siapa yang mengerjakan, kapan barang itu dikerjakan, dan sebagainya. Kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab. Yang pertama kita membahas mengenai kekuasaan. Kekuasaan itu adalah suatu power, ya, suatu kemampuan untuk mempengaruhi orang atau merubah orang atau situasi. Jadi ketika kita mampu mempengaruhi orang lain, mampu menggerakkan orang lain, misalnya menggerakkan saja dari satu tempat ke tempat yang lain, ya, atau memerintah orang, kemudian orang itu bergerak sesuai dengan apa yang kita perintahkan, maka kita memiliki power, atau yang disebut dengan kekuasaan. Ada beberapa faktor yang mendasari adanya kekuasaan. Yang pertama, reward power. Apa itu reward power? Atau yang disebut dengan kekuasaan untuk memberikan penghargaan. Ini kekuasaan ini muncul sebagai akibat seseorang yang memiliki posisi dan memungkinkan dirinya untuk memberikan penghargaan terhadap orang lain atau terhadap orang-orang yang berbeda di bawahnya. Jadi reward power ini dapat berupa balas jasa atau reward berupa gaji, upah, bonus, promosi, pujian, pengakuan, atau penempatan tugas yang lebih menarik kepada orang lain. Contohnya seorang manajer yang memiliki kekuasaan untuk melakukan penilaian kinerja, sehingga ia dapat menentukan besar kenaikan gaji karyawannya atau bawahannya. Kemudian yang kedua disebut coercive power. Jadi faktor yang mendasar kekuasaan adalah di mana dia memberikan hukuman atau kebalikan dari sisi negatif reward power. Hukuman kepada bawahan karena dia telah melakukan pelanggaran. Misalnya penurunan pangkat atau tidak menaikkan pangkat untuk beberapa tahun kemudian. Legitimate power, ya. Ini merupakan kekuasaan yang sah. Kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari suatu legitimasi tertentu. Misalnya seseorang yang diangkat menjadi pemimpin, ya, secara otomatis dia memiliki semacam kekuasaan yang sah atau legitimasi. Yang keempat, expert power. Kekuasaan yang berdasarkan keahlian atau kepakaran. Ya. Kekuasaan ini muncul sebagai akibat dari kepakaran atau keahlian seseorang, expert yang dimiliki oleh seseorang, misalnya seorang dokter, tenaga teknisi, ya, seorang dosen, dan sebagainya. Kemudian referent power, ini kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari adanya karakteristik yang diharapkan oleh sekelompok atau seseorang, ya, terhadap seseorang yang memiliki pengaruh, atau sekelompok atau masyarakat yang mengharapkan karakteristik dari seseorang pemimpin, ya, atau seorang presiden yang diharapkan dengan karakteristik tertentu. Misalnya masyarakat menginginkan karakteristik presiden yang jujur. Ketika seorang presiden, ya, seseorang terpilih sebagai presiden dan dia memiliki karakter yang jujur, berarti dia memiliki referent power yang dinamakan sebagai referent power, ya.
Ketika rakyat menginginkan sosok pemimpin yang jujur misalnya, maka ketika ada sosok calon presiden yang dikenal sebagai seorang yang jujur, dengan sendirinya sang calon presiden tersebut ya memiliki apa yang dinamakan dengan sebagai referent power. Kemudian wewenang. Wewenang adalah atau authority pada dasarnya merupakan bentuk lain dari kekuasaan. Nah, ini yang sering dipergunakan dalam sebuah organisasi. Wewenang itu adalah hak, ya, hak dalam memerintah orang lain untuk melakukan sesuatu, ya, atau tidak melakukan sesuatu agar tujuan dapat tercapai. Jadi pada dasarnya ya terdapat dua pandangan mengenai kewenangan formal, yaitu pandangan klasik dan pandangan berdasarkan penerimaan. Pandangan klasik mengenai kewenangan formal pada dasarnya lahir ya, sebagai akibat adanya kewenangan yang lebih tinggi dari kewenangan yang diberikan. Sedangkan pandangan berdasarkan penerimaan yaitu bahwa kewenangan formal akan cenderung dijalankan atau diterima oleh bawahan itu tergantung dari beberapa syarat. Misalnya bawahan itu memahami komunikasi dari seorang pemimpin atau atasan. Pada saat menjalankan tugas yang diperintahkan oleh atasannya, itu bawahan yakin tidak bertentangan dengan pencapaian tujuan organisasi. Bawahan juga yakin apa yang diperintahkan konsisten dengan mendukung nilai misi atau motif pribadi atau kelompok. Bawahan juga mampu secara mental maupun fisik menjalankan apa yang diperintahkan oleh atasannya. Syarat-syarat itulah yang diikuti atau yang dijalankan oleh bawahan kepada atasannya, dari atasannya. Sehingga ini disebut sebagai pandangan berdasarkan penerimaan. Bawahan mengikuti atau mengikut perintah dari atasannya itu berdasarkan syarat-syarat tersebut. Apa yang disebut dengan delegasi wewenang? Kalau wewenang itu dia memiliki kekuasaan. Atau dia memiliki hak untuk memerintah orang. Atau wewenang itu bentuk lain dari kekuasaan. Sedangkan pendelegasian wewenang ini berkaitan dengan pelimpahan ya, atau proses pengalihan wewenang dan tanggung jawab formal ya, dari atasan kepada orang lain. Atau pengalihan dari atasan kepada orang yang ditunjuk. Jadi pelimpahan wewenang ini pada dasarnya merupakan proses pengalihan tugas pada orang lain yang sah atau yang terlegitimasi dalam menjalankan suatu aktivitas atau pekerjaan. Jadi tujuan dari pencapaian pendelegasian ini ya untuk atau pelimpahan ini agar pemimpin atau seseorang itu bisa menjalankan tugas karena adanya keterbatasan. Jadi keterbatasan dalam melakukan suatu pekerjaan oleh seseorang lah yang memungkinkan untuk dilakukan pendelegasian. Keterbatasan ini dapat berupa dalam hal ketersediaan waktu pengerjaan, jumlah pekerjaan tersedia yang banyak sehingga diperlukan pendelegasian. Atau keahlian yang dimiliki maupun berbagai faktor ya, keterbatasan itulah sehingga timbullah pendelegasian wewenang dari satu orang ke orang lain atau dari atasan kepada bawahan. Nah, jika keterbatasan ini tidak ditanggulangi oleh seseorang atau pemimpin, maka akan memperburuk kinerja dari organisasi. Maka perlu dilakukan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atau lebih dikenal dengan istilah delegasi. Delegasi wewenang yang efektif memerlukan beberapa hal, yaitu memutuskan pekerjaan apa yang harus didelegasikan. Karena dalam hal ini tidak semua pekerjaan itu dapat didelegasikan pada bawahan. Dia harus melihat keterampilan atau kemampuan bawahannya yang cocok atau yang sesuai dengan pekerjaan yang didelegasikan. Kemudian memutuskan siapa yang akan memperoleh tugas tersebut dengan pertimbangan waktu ya, yang dipunyai oleh karyawan. Ya. Itu harus dipertimbangkan agar pendelegasian wewenang itu efektif.
Yang berikut adalah tanggung jawab, ya. Selain delegasi wewenang, ada juga tanggung jawab, responsibility. Jadi tanggung jawab ini menginginkan orang untuk tidak saja mempergunakan kewenangannya yang diberikan atau yang dimiliki, atau hak dalam melaksanakan tugas, tetapi ada kelanjutan dari wewenang, yaitu responsibility, tanggung jawab. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk pelaporan kegiatan yang sudah dia kerjakan, yang berkaitan dengan wewenang itu. Jadi melaporkan apa saja yang telah dilakukan sehubungan dengan kewenangan yang telah diberikan kepada bawahan. Jadi perlu disadari bahwa setiap bagian dalam organisasi memiliki kewenangan, sekaligus juga tanggung jawab dalam pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, berbagai persyaratan kemampuan tentunya dibutuhkan untuk menduduki posisi-posisi tertentu, ya, dalam sebuah organisasi. Demikian materi mengenai pengorganisasian. Jangan lupa di subscribe channel ini, like jika suka. Sekian dan terima kasih.